Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Suyi terdiam. Song Hye berdebar di dalam hatinya dan berinisiatif untuk mengatakan, kekuatanku mungkin jauh lebih rendah daripada orang sungguhan, tapi aku dulu adalah seorang kultivator kesempurnaan di Join Dao Realm. Dibandingkan dengan masa lalu, meskipun telah jatuh banyak, itu masih sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tahap akhir dari Spiritual Infant Realm. Dia menjelaskan dengan sabar, berharap dikenali oleh Suyi. Dan mendengar kata-katanya, Wei San dan yang lainnya tidak bisa menahan napas. Mereka semua sekarang tahu bahwa jalan kenaikan dibagi menjadi 3 alam utama, Bayi Dewa, Hedao, dan Juxia. Tapi tidak ada yang akan mengira bahwa jiwa mati yang bijaksana ini, Song Hye, adalah eksistensi di alam Dao. Dan perbandingan seperti itu membuat orang tidak bisa membayangkan seberapa kuat orang Hongyun yang sebenarnya, yang merupakan keturunan peri, seharusnya. Perlu dicatat bahwa cendekiawan hantu dan Buddha lampu darah jelas jauh lebih kuat daripada Song Hye, tetapi mereka dihancurkan oleh orang Hongyun yang sebenarnya dalam sekejap mata. Rekan Taois, kekuatan Song Hye mungkin bukan yang terbaik, tetapi justru karena inilah ia dapat memiliki kesempatan untuk berjalan di dunia dan tidak dibatasi oleh aturan Zhou-Tian. Shen Hongyun berkata, dengan kata lain, setidaknya di dunia saat ini, kekuatan Song Hye dapat dianggap sebagai level teratas. Jika Anda menghadapi musuh dengan kekuatan yang sama dengan Song Hye di masa depan, Anda bisa biarkan Song Hye mengambil tindakan. Song Dia juga mengangguk berulang kali, dan berkata, jangan khawatir, tuanku. Jika saya bisa mengikuti sisi Anda untuk melayani hidup saya akan dibebani, tanpa khawatir tentang hidup dan mati. Dia bahkan mengubah namanya, dan bisa dibayangkan dia melakukan semua yang dia bisa untuk memenangkan kesempatan ini. Suyi memikirkannya dan berkata, berjanjilah padaku 2 hal. Song Hye disegarkan dan berkata, tolong bicara terus terang. 1. Jangan membuat klaim apapun. Kedua, jangan pamer. Song Dia awalnya berpikir bahwa permintaan Suyi akan sangat keras, dan hatinya pasti gugup, tetapi ketika dia mendengar bahwa itu hanya permintaan seperti itu, dia merasa lega dan setuju tanpa ragu-ragu. Ini adalah hal kecil yang biasa saya korbankan, yang disebut cabang Guanghan, terimalah. Real Man Hongyun membalik telapak tangannya, dan pedang bambu hijau dan hijau sepanjang 9 inci muncul. Harta ini dapat digunakan hingga 3 kali, membunuh jiwa yang mati seperti Song Hye bukanlah masalah. Apakah ini pedang abadi? Suyi berkata dengan penuh minat. Guru spiritual Hongyun menjelaskan, paling-paling, itu hanya dapat dianggap sebagai pedang jimat tingkat bulu, tetapi hanya dicetak dengan jejak makna keabadian yang luar biasa. Pada hari itu, Hades dan Meng Changyun tinggal. Suyi, Wei San, Zhuang Bifan, dan Song Hye pergi. Dalam perjalanan, Suyi sedang duduk di perahu harta karun, melihat jarahan yang telah dikumpulkan Song Hye dari cendekiawan hantu dan Buddha lampu darah. Harta karun ini ditumpuk seperti bukit, dan ada bahan ajaib, ramuan obat, senjata ajaib, warisan rahasia, hampir semuanya adalah harta karun tingkat bulu, dan nilainya tidak terukur. Ini tidak berarti bahwa formasi pedang pembunuh di tangan sarjana hantu terdiri dari 24 pedang terbang, mengapa hanya tersisa 12? Suyi bertanya. Ketika dia berkelahi dengan nelayan, yang terakhir menggunakan Guyu Fei Jian. Ini meninggalkan kesan mendalam pada Suyi. Sekarang, dia sudah tahu bahwa Guyu Fei Jian ini hanyalah salah satu dari 24 Fei Jian yang membentuk formasi pedang pembunuh. Melaporkan kepada Tuan, menurut spekulasi berikut, pedang terbang lainnya telah rusak dan hilang. Song Hye menjelaskan dengan sabar di satu sisi. Jiwa-jiwa yang mati ini. Selama hidup mereka menderita bencana apokaliptik. Tidak hanya tubuh Tao mereka yang hancur, tetapi sebagian besar harta di tubuh mereka telah lama membusuk dan dihancurkan di bawah bencana akhir hukum. Seperti cendekiawan hantu dan Buddha lampu darah, dia dulu dianggap sebagai eksistensi paling menakutkan di lautan ketidakpastian. Tetapi sebagian besar harta karun kuno di tangan mereka rusak dan tidak lengkap. Begitulah. Suyi berkata pada dirinya sendiri,
dalam perbandingan ini, latar belakang dan sumber daya keuangan orang asli Hong Yun terlalu menakjubkan. Dia tidak hanya menghabiskan waktunya untuk menanam buah dan sayuran, tetapi juga untuk membuat anggur dan memasak. Selanjutnya, Su Yi memilah rampasan. Namun, sangat disayangkan untuk menemukan bahwa pil obat yang dapat digunakan untuk budidaya hanya menyumbang sebagian kecil, dan pil obat ini jauh dari sebanding dengan Yunian Jiu dari orang asli Hong Yun. Bahan ilahi tingkat bulu inilah yang dapat digunakan untuk melunakkan pedang dunia, dan bahkan, Anda juga dapat menjadikan pohon anggur keberuntungan Xuan Huang menjadi pedang dunia. Su Yi tenggelam dalam pikirannya. Pedang dunia adalah pedang yang paling dibanggakan para dewa. Dari segi penampilan dan latar belakang, pedang ini tidak kalah dengan Xuan Huang Fortune Fin. Jika dua dewa yang kacau ini bisa menyatu, kekuatan itu ditakdirkan untuk terlahir kembali. Sepertinya aku harus pergi ke Astral Realm of God Capital. Su Yi diam-diam berkata. Di dunia Astral Sendu, ada tempat yang disebut Sen Workshop, yang terkenal untuk menempa harta dan dikenal oleh semua kalangan di langit berbintang. Tempat ini dianggap sebagai penyulingan terbaik di dunia tempat suci. Pemilik bengkel dewa memiliki dua jimat. Pertama, Dewa Kacau, Tungku Ajaib. Pertama, Api Kacau, Api Jiu King Dao. Dengan bantuan dua jimat ini, bengkel dewa telah memurnikan tentara Tao yang tidak tahu berapa banyak yang mengejutkan dunia. Ketika Guanzu sedang melatih pedang di dunia, dia pergi ke bengkel dan meminjam Tungku Wan Miao dan Api Jiu King Dao. Selain itu, apakah itu untuk menjelajahi bencana yang dialami Lao Wei dan yang lainnya di masa lalu, atau untuk melihat King Tang, atau ke kuil Jiek Kong untuk menemukan petunjuk tentang penjahit, mereka semua membutuhkan untuk pergi ke batas bintang sendu. Namun, sebelum itu, Anda harus pergi ke Sekte Galaksi. Su Yi ragu bahwa nelayan itu tidak benar-benar mati. Dengan apa yang dia ketahui tentang lelaki tua ini, bahkan jika dia telah mendirikan di Gunung Heiyuan, dia mencoba menggunakan kekuatan jiwa-jiwa yang mati itu untuk bunuh diri. Tapi tidak mungkin bagi lelaki tua ini untuk tidak meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. 2 hari kemudian, alam bintang asal ilahi. Gunung Tembaga Merah. Tempat ini adalah istana leluhur Sekte Galaksi, yang dikenal sebagai gunung suci pertama di alam bintang asal ilahi. Aduh! Kekosongan berfluktuasi, dan sosok Su Yi dan Wei San muncul begitu saja. Setelah meninggalkan Laut Iblis yang tidak pasti, Zhuang Bifan mengucapkan selamat tinggal dan pergi dan kembali ke klannya. Song He bersembunyi di pecahan perunggu itu dan digantung di pinggang Wei San. Tanpa perintah Su Yi, roh mati yang perkasa ini tidak akan muncul begitu saja. Berani bertanya, tapi Lord of the Watches ada di sini? Di depan gerbang Gunung Sekte Galaksi, ada raungan keras, dan sesosok keluar dan menyapa Su Yi dan Wei San dari jauh. Ini adalah pria berambut putih berjubah abu-abu dengan lengan panjang. Su Yi mengangkat alisnya sedikit dan berkata pada dirinya sendiri, nelayan tua itu benar-benar tidak mati. Nelayan membuatmu menunggu di sini? Wei San berkata dengan suara berat. Pria berjubah abu-abu, berambut putih itu mengangguk sedikit dan berkata, Patriark saya memerintahkan bahwa jika Master Penonton tiba, jimat rahasia ini akan diberikan kepada Master Penonton. Berbicara, dia mengeluarkan jimat rahasia dan memegangnya dengan kedua tangan. Boom! Simbol rahasia hancur dan berubah menjadi seorang pria yang mengenakan topi dan bulu cerpelai. Ini adalah kehendak nelayan. Dia menatap Su Yi di kejauhan, tersenyum dan berkata, aku berharap itu disembunyikan darimu, jadi aku meninggalkan hukum kehendak ini di sini. Su Yi menggosok alisnya dan berkata, jadi, orang yang mati di kedalaman lautan ketidakpastian hanyalah avatar Daomu? Nelayan itu berkata dengan tenang, ya, meskipun saya telah bekerja sama dengan Sarjana Hantu dan Buddha Lampu Darah, saya tidak pernah benar-benar mempercayai mereka sebagai hantu dan hantu. Bertahun-tahun yang lalu, dia meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri sebelumnya. Pada akhirnya, dia tampak rumit dan menghela nafas. Namun, saya benar-benar tidak berharap bahwa penonton Anda akan dapat bertahan dari kedalaman lautan ketidakpastian. Sungguh, luar biasa. Su Yi tampak teguh dan berkata, kamu menyimpan tekad ini bukan hanya untuk omong kosong kan?
Nelayan itu menghapus senyum di wajahnya dan mengepalkan tinjunya sedikit. Dewaku berkompetisi di area terlarang Phyrexian, dan dia pasti akan menginjakkan kaki di jalan menuju kenaikan. Sebelum itu, aku berharap penonton akan menunjukkan belas kasihan. Jangan melampiaskan kemarahanmu pada murid-muridku dari Sekte Galaksi. Setelah jeda, dia berkata, dan saya dapat menjamin bahwa mulai sekarang, bahkan jika saya berurusan dengan Anda, saya tidak akan pernah melibatkan orang lain di sekitar Anda. Suyi mencibir ketika mendengar ini, dan berkata, ini indah. Nelayan itu mengerutkan kening dan berkata, sejauh yang saya tahu, Anda, Yan Daolin dan Deng Zuo telah membuat kesepakatan seperti itu, mengapa Anda menolak saya? Suyi berkata dengan ringan, ini sangat sederhana, saya percaya pada watak dan orang-orang dari mereka berdua, tetapi saya tidak dapat mempercayai Anda. Nelayan itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa, dan berkata, tentu saja, penontonmu tidak pernah menempatkanku di matamu. Senyumnya terlihat sangat dingin, karena itu masalahnya, maka ketika dewa saya kembali, jangan salahkan saya karena melakukan semua yang saya bisa. Suyi terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi, dia menjentikkan lengan bajunya. Boom! Kehendak nelayan meledak dan berubah menjadi hujan cahaya. Di depan gerbang gunung di kejauhan, pria berambut putih berjubah abu-abu menjadi pucat ketakutan dan berkata, Tuan Guanzu, hanya saya yang tersisa untuk menjaga tempat ini, Anda kelahiran kembali. Marah, kalau dipikir-pikir, Anda tidak akan mengambil tindakan terhadap orang kecil seperti saya, kan? Berteriak. Sebuah energi pedang tiba-tiba muncul, memenggal kepala pria berambut putih berjubah abu-abu di tempat. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Wei San mengerutkan kening dan berkata, Tuan muda, nelayan tua ini benar-benar licik. Jelas bahwa dia telah mengevakuasi orang-orang kuat dari sekte sebelumnya, tetapi dia berpura-pura untuk menegosiasikan kondisi dengan tuan muda, yang tidak tahu malu. Jadi, saya tidak akan pernah percaya sepatah kata pun dari nelayan. Suyi berkata dan melangkah maju. Dentang! Pedang dunia terangkat dari langit. Dengan pikiran Suyi yang bergerak, pedang itu berayun ke atas. Boom! Beku itu tidak dapat melarikan diri dari kuil jika dia dapat melarikan diri, dan halaman leluhur Sekte Galaksi akan dihancurkan jika orang itu tidak ada di sana. Suyi berbisik pelan, jubahnya bergetar. Kemudian, ujung jarinya menggesek di udara. Boom! Pedang di dunia seperti galaksi 9 hari, menebas. Saat kabut menghilang, sebuah jurang panjang tertinggal di tanah, menyebar ke jarak yang tak berujung. Menakjubkan. Halaman leluhur Sekte Galaksi diinjak-injak dan dihancurkan. Pada hari itu, berita ini menyapu alam bintang asal ilahi seperti badai, menyebabkan gempa bumi besar. Sekte Galaksi adalah salah satu raksasa paling terkenal di langit berbintang. Tapi sekarang, bahkan halaman leluhur telah diinjak-injak dan dihancurkan, yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan badai yang ditimbulkan berada di luar imajinasi. Pada hari yang sama, sebuah barang antik tua dari Sekte Galaksi berdiri, dengan marah memarahi pengamat karena dianggap tercela, memanfaatkan bahaya orang lain, dan memalukan. Pada saat yang sama, barang antik lama mengumumkan bahwa tidak ada korban di Sekte Galaksi, dan mengancam bahwa setelah leluhur mereka menginjakkan kaki di jalur kenaikan, mereka akan membunuh Guanzu dan membalas rasa malu mereka. Ketika berita seperti itu menyebar satu demi satu, dunia terkejut. Banyak orang tidak percaya. Bagaimanapun, era baru telah dimulai di semua lingkaran langit berbintang, dan jalur kenaikan yang telah menghilang untuk selamanya akan muncul kembali di dunia. Di masa depan, ini akan menjadi era ketika para biksu Ascension Realm memimpin gaya centil. Selain itu, baru-baru ini, karena berita reinkarnasi penonton, ada banyak kegemparan di langit berbintang. Hingga saat ini, bahkan sebagian besar kultivator di dunia tahu bahwa seseorang membantu membuat penonton menjadi sasaran kritik publik, menyebabkan masalah. Tuan masih sangat kuat, dia tidak peduli dengan perubahan situasi sama sekali, dan menginjak gerbang Sekte Ilahi Xinghe. Siapa yang tidak kaget? Bagaimana kalau bersikap rendah hati dan terkendali? Apakah mungkin untuk menghindarinya? Tidak mungkin. Bisa diperkirakan akan ada lebih banyak pembunuhan terhadap penonton,
tapi saya tidak tahu berapa lama penonton akan hidup. Aduh, mungkin saat penonton jatuh, itu artinya tirai zaman dulu? Ketika dunia luar ramai, Su Yi dan Wei San telah meninggalkan alam bintang asal ilahi. 7 hari kemudian, di langit berbintang yang luas, sebuah perahu kecil terbang bersama Su Yi dan Wei San. Tuan muda, alam bintang ibu kota dewa ada di depan. Wei San berbisik. Matanya rumit dan emosional. Alam bintang sendu. Alam pertama langit berbintang. Ya. Judul yang mempesona membuat alam astral sendu diselimuti dengan warna misterius yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak aliran Taoisme dan ribuan kelompok etnis di sini. Tanah leluhur dari 6 penganut Tao kuno semuanya tersebar di dalamnya. Para raksasa, 8 raja dunia yang mendominasi alam bintang, semuanya menempati tempat di alam ini. Alam astral lain di Dongsuan Yu jauh dari sebanding dengan alam astral sendu. Menurut rumor, pada awalnya, alam astral sendu memiliki jalan menuju alam abadi. Untuk Wei San, alam bintang sendu hanya memiliki satu nama. Kampung halaman. Dia dan Tuan Muda tumbuh di alam astral ibu kota dewa, berkultivasi dan berkeliaran di sini, dan meninggalkan terlalu banyak kenangan di sini. Di atas kapal, Su Yi diam-diam membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Di langit berbintang yang luas di kejauhan, ada garis besar dunia yang tak terbayangkan. Bahkan jika Anda melihatnya dari kejauhan, Anda hanya dapat melihat sudut dunia ini. Bintang yang tak terhitung banyaknya berputar dalam satu siklus, dijaga oleh sebuah galaksi. Tapi di depan belahan dunia ini, mereka semua sangat kecil. Seperti debu di kaki raksasa. Itulah alam astral. Ini berbeda dari alam astral lainnya, yang mencakup berbagai bidang dunia, besar dan kecil. Di alam bintang sendu, hanya ada satu dunia, sendu. Pada saat ini, ketika dia melihat alam bintang ibu kota ilahi, adegan kenangan milik para penonton muncul di benak Su Yi. Selama kehidupan Master, ia telah melakukan perjalanan ke alam bintang utama dunia, dan telah melewati banyak tempat yang tidak diketahui dan misterius, seperti anak hilang yang berkeliaran di dunia. Tapi yang paling tidak bisa kutahan di hatiku adalah alam astral. Karena ini kampung halamannya. Kembalilah ke Wan Liu Cheng, dan lihatlah. Su Yi memesan. Bagus. Wei San setuju. Dunia Tuhan dibagi menjadi 36 negara bagian. Sebuah negara sebanding dengan pesawat dunia terbesar di langit berbintang, dengan wilayah yang luas. Selain itu, selain 36 negara bagian, ada banyak daerah yang tidak dapat diketahui dan misterius, serta banyak gua dan rahasia serta tempat terlarang. Adalah penonton di puncak, setelah lama menjelajah, saya belum bisa mengukur wilayah dunia para dewa. Kota Wan Liu, salah satu dari ribuan kota di Qizhou. Di mata para biksu di Qizhou, Wan Liu Cheng tidak mencolok, dan bahkan dapat digambarkan sebagai pedalaman. Tapi ini hanya dibandingkan dengan kota-kota lain di Qizhou. Jika Anda membandingkan benua Changqing, skala kota Wan Liu cukup untuk menyaingi wilayah seluruh Xia besar. 2 hari kemudian, kota Wan Liu. Gerimis berkabut turun dari langit. Su Yi dan Wei San datang dengan kekuatan penuh. Kota ini makmur dan penuh lalu lintas. Su Yi dan Wei San berjalan di dalamnya, seperti pengembara yang kembali ke tanah air, menyentuh pemandangan dan merasakan cinta, dan banyak gambar masa kecil muncul di benak. Bagi Su Yi, pengalaman dan kenangan ini adalah milik tuannya. Tapi itu juga milik kehidupan masa lalunya, belum lagi keanehan dan keterasingannya. Sebaliknya, ketika dia mengalami emosi dalam ingatan ini, dia juga merasakan banyak emosi. Sayangnya, waktu berlalu dan banyak hal berubah. Wan Liu Cheng tetaplah Wan Liu Cheng, tapi bukan lagi yang diingat Su Yi. Ingat, dulu ada rumah bordil di sana, dan gadis-gadis di gedung itu lebih cantik dari yang lain. Ketika aku berumur 16 tahun, aku membawamu ke gedung untuk minum. Tetapi kamu tersipu, bingung, aku diejek oleh gadis itu. Su Yi menunjuk ke sebuah restoran di kejauhan, tertawa dan menggoda. Nanti, kamu kejam dan mengancam akan membeli rumah bordil dan gadis-gadis di rumah bordil di masa depan. Wei San tercengang dan berkata dengan malu, saya masih muda dan sembrono pada saat itu,
Jadi apa yang saya lakukan dengan hal-hal ini? Terlebih lagi, saya adalah anak yang jujur saat itu, tidak seperti Anda, Tuan Muda. Mereka semua menjadi romantisme terkenal di rumah bordil. Suyi berkata dengan santai, kamu tidak ingin menjadi anak yang sembrono. Apalagi aku hanya pergi minum dan tidak melakukan apa-apa lagi. Keduanya berjalan ke depan sambil berbicara. Hingga senja, keduanya sampai di sebuah gunung tandus di timur kota. Inilah hutan serigala kayu purba, dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak bangunan terbengkalai yang berserakan. Tiba di sini, senyum di wajah Wei San menghilang, dan warna suram yang tersisa muncul di antara alisnya, dan berbisik, Tuan, Linlang Secret Realm, telah hancur total, kami. Dan jangan pernah kembali. Dahulu kala, hutan tandus ini awalnya adalah rumah kuno, dan ada pintu masuk ke alam rahasia di rumah besar itu. Guanzu dan Wei San dibesarkan di sini. Ini adalah rumah mereka. Linlang Secret Realm benar-benar runtuh dan menghilang? Suyi bertanya. Wei San mengangguk dengan ekspresi muram. Pada masa itu, sekelompok pembangkit tenaga listrik dengan asal-usul misterius tiba-tiba masuk ke ranah rahasia Linlang, memicu badai berdarah. Istrinya dibakar hidup-hidup oleh musuh. Ayah angkatnya, Wei tua yang lumpuh, memilih untuk tinggal dan bertarung dengan musuh-musuh itu. Hanya dia yang membawa putrinya yang berusia 3 tahun, Ajiu, ke jalan berdarah dan melarikan diri. Hingga saat ini, Wei San belum dapat mengetahui secara pasti apa asal-usul para pembunuh dan siapa yang diperintahkan oleh mereka. Suyi duduk sendirian di hutan dengan tangan di belakang, dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terhentikan. Para pembunuh itu jelas ingin membunuh mereka semua tanpa meninggalkan masalah di masa depan. Saya akan mencari tahu masalah ini sendiri. Gigi ganti gigi dan darah ganti darah. Tiba-tiba terdengar suara angin pecah di kejauhan. Wow, gelombang. Sekelompok burung gagak di dahan diperingatkan dan mengepakkan sayapnya ke arah matahari terbenam di kejauhan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.